Berapa waktu yang lalu kita sempat dihebohkan oleh kisah seorang perempuan yang memamerkan botol minumnya tidak terbakar ketika mobilnya hangus terbakar. Bersama-sama kita tonton cuplikan videonya dulu. Viral sebuah botol minum yang selamat dari kebakaran mobil. Terlihat tumbler oranye itu tetap utuh, bahkan minuman di dalamnya masih dingin. Diketahui insiden tersebut dialami oleh seorang wanita bernama Daniel. Mobil Daniel hangus terbakar hingga kondisi interior di dalamnya tampak hancur. Namun tumbler yang terletak di dekat tuas transmisi masih tampak mulus. Tidak sedikit netizen yang penasaran terhadap botol minum tersebut. Di depan saya sudah ada botol minum brand Stanley 1913. Tidak disangka brand Stanley ini sudah lebih kurang 100 tahun. Brand Stanley 1913 adalah brand yang akan kita bahas hari ini. Ada beberapa poin yang menarik. Merek Stanley yang sempat viral di media sosial itu ternyata memiliki sejarah lebih dari 100 tahun, dikutip dari laman resmi Stanley. Botol minum Stanley ini lahir dari penemu yang bernama William Stanley Jr. Pada tahun 1913, ia menciptakan botol vakum berbahan baja yang kita kenal sampai detik ini. Secara track record, brand Stanley ini lebih fokus kepada kelas pekerja dan tipe orang yang mencintai petualangan. Sebagian besar iklan difokuskan kepada orang-orang yang menyukai berkemah atau istilahnya camping, hiking, dan kepada kalangan pekerja seperti pekerja konstruksi. Biasanya brand Stanley ini atau termos Stanley ini dipasarkan untuk kalangan pria. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini Stanley berfokus untuk mempromosikan produknya kepada kalangan ibu-ibu. Hal tersebut terlihat dari masuknya perawat, influencer, dan remaja yang kini juga tertarik memakai termos brand Stanley tersebut. Kini Stanley secara efektif menjangkau demografi baru dan menciptakan penawaran baru bagi para fansnya, menciptakan hubungan timbal balik antara Stanley dan basis penggemar, yang pastinya penggemar-penggemar baru yang berisikan perempuan, ibu-ibu, baik dari kalangan anak-anak sampai kalangan dewasa. Lini produk Stanley yang membuat Stanley menjadi dikenal oleh banyak orang adalah lini Quencher. Pada tahun 2016, Stanley kemudian meluncurkan sebuah tumbler yang lebih dikenal sebagai lini Quencher. Meski sudah meluncurkan tumbler tersebut, produk ini ternyata tidak sepopuler saat diliris. Pada tahun 2020, eksekutif Crocs yang bernama Terence Reilly meninggalkan perusahaan sepatu tersebut dan menjadi presiden Stanley. Dia kemudian segera beralih ke media sosial dan pemasaran influencer untuk meningkatkan penjualan produk tersebut. Hasilnya produk itu menjadi botol terlaris pada tahun yang sama. Bisa dikatakan Quencher sudah mengubah nama Stanley menjadi merek raksasa yang dikenal banyak orang. Kepopuleran produk ini tidak lepas dari berbagai warna yang ditawarkan. Quencher bahkan sudah meningkatkan penjualan Stanley dengan menarik kalangan perempuan yang tidak banyak dilayani mereka dalam 100 tahun berdiri. Dari lini produk Quencher ini kita bisa mengambil sebuah hikmah, yaitu mungkin brand yang kita rilis itu di awal terkenal tapi hanya terkenal di kalangan tertentu. Misalnya Stanley awal hanya berfokus di kalangan pria atau laki-laki dan kalangan yang lebih hobi ke bercamping dan hiking. Nah, untuk mendapatkan lini atau pangsa pasar yang baru, yaitu pangsa pasar perempuan, Stanley kemudian mengeluarkan produk lini terbaru yang bernama seperti kita ketahui tadi, Quencher. Nah, Quencher inilah difokuskan untuk lini perempuan dan kalangan wanita, baik dari anak-anak sampai dewasa. Nah, ini salah satu trik yang bagus ketika kita branding. Nah, jadi kita fokuskan dulu seperti Stanley di awal memfokuskan satu target pangsa pasar yaitu kalangan pria. Kemudian untuk merebut hati kalangan perempuan, Stanley mengeluarkan lini produk terbaru yaitu Quencher yang sekarang sudah banyak dikenal oleh orang-orang. Saking baiknya penjualan lini produk Quencher,
Bahkan botol ikonik Stanley malah digantikan oleh lini Quencher. Jadi semua flyer, semua iklan, semua promosi digantilah produk ikonik Stanley ini dengan lini produk Quencher. Masih satu perusahaan, tapi demi menaikkan lagi pamor lini Quencher, semua flyer, semua iklan, semua promosi diganti dengan lini produk Quencher. Oke, menjadi produk yang terlaris pada tahun 2020 lalu. Sejak itu, Quencher tidak pernah melepaskan posisi teratas di dunia botol minum. Penjualan lini terus meningkat seiring dengan warna baru yang diluncurkan Stanley pada tahun 2022. Stanley merilis model Quencher yang didesain ulang dengan tampilan desain ramping serta rangkaian warna dan sentuhan akhir yang baru. Bahkan seiring dengan bertambahnya pilihan warna yang dihadirkan Stanley, ternyata turut membuat beberapa orang yang merupakan penggemar mereka mulai mengoleksi botol minum Quencher. Oke, kita bahas dari segi harga. Seri populer mereka The Quencher H2.0 Flow State berukuran 40 OZ senilai 45 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 699.000 rupiah. Kemudian produk termahal mereka yaitu H2.0 Flow State yang berukuran 60 oz di harga 60 US dollar atau sekitar 933.000 jika dirupiahkan. Untuk menjangkau segala lini, The Quencher juga mengeluarkan produk yang murah atau dengan istilah lebih terjangkau, yaitu H2.0 Flow State berukuran 14 oz senilai 20 US dollar atau jika dirupiahkan senilai 311.000 rupiah. Ya, tapi teman-teman mesti ingat nih, harga atau price yang tadi kita katakan itu adalah price di Amerika Serikat atau negeri asal brand Stanley. Bagaimana kalau brand Stanley ini masuk ke Indonesia nih? Yuk kita cek bersama-sama di e-commerce nih. Harganya mungkin cukup merogoh kocek kita nih teman-teman. Yuk kita saksikan. Nah, tadi sudah lihat ya harga-harga botol Stanley jika kita ingin membelinya di e-commerce nih teman-teman. Yang menarik di tangan saya ini adalah brand Stanley berkolaborasi dengan brand Starbucks, dan saya mendapatkan botol minum ini memang dari Starbucks ya teman-teman. Masih tetap panas walau kita sudah berkonten hampir 1 jam nih teman-teman. Memang terbukti ketika kita berfokus di branding, kualitas adalah nomor 1 teman-teman. 10 April 2024 brand Stanley resmi berkolaborasi dengan Starbucks setelah video viral di awal video kita.